bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang penuh berkah, itu artinya ada tambahnya kebaikan pada sesuatu yang biasanya di bulan lain biasa, di bulan Ramadan nilainya jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih mendapatkan anugerah Allah berupa sehat, masih dalam suasana Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, telah hadir bersama kita narasumber kita. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan juga Dewan Penasehat di MUI Kota Administrasi Jakarta Utara. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Zulfa Mustafa. Apa kabar Kiai? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya Kiai? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan yang berkah Kiai. Karena di dalam salah satu hadis kan ada syahrun mubarakun. Barangkali nanti Kiai bisa menjelaskan apa itu berkah dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita semakin bisa menjadikan hidup kita berkah dan tanda-tanda keberkahan itu. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan Ustadz Deden Hidayatul Rahman, juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga Jakarta Utara. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan silaturahim untuk membahas apa yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Ustadz Deden tentang makna keberkahan, tanda-tanda keberkahan, dan juga bagaimana kita supaya bisa mendapatkannya atau kiat-kiat kita mendapatkannya. Yang dimaksud keberkahan di bulan Ramadan. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa berkah itu kan maknanya ziyadatul khair fis syai', bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Kalau bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang penuh berkah, itu artinya ada tambahnya kebaikan pada sesuatu yang biasanya di bulan lain biasa, di bulan Ramadan nilainya jadi luar biasa, bertambah. Itulah yang kemudian oleh para ulama diartikan misalnya melaksanakan ibadah sunnah itu di bulan Ramadan nilainya sama seperti melaksanakan ibadah fardu, atau mengerjakan ibadah yang wajib atau fardu sama atau dilipat gandakan 70 kali. Tapi sesungguhnya makna keberkahan bukan sekedar itu. Bertambahnya kebaikan juga sesungguhnya berlaku selain pada nilai ibadah, tapi juga pada diri seseorang. Seseorang di bulan Ramadan secara sadar maupun tidak sadar sesungguhnya bertambah kebaikannya. Dari sisi hablum minallah, orang di bulan Ramadan itu secara alamiah itu biasanya lebih rajin ibadah. Berarti dia kan tambah berkah itu. Nah, kita hanya karena mungkin sekarang dalam kondisi wabah atau pandemi, biasanya di bulan Ramadan kita lihat misalnya masjid tambah penuh. Tentu saat ini ibadahnya tidak di masjid. Tapi artinya orang itu semakin rajin, baik itu sholat berjamaah, tadarrus, termasuk juga dari sisi lain, misalnya kepekaan sosialnya. Nah, itu secara disadari maupun tidak disadari sebenarnya ada bertambah kebaikan pada diri seseorang dengan datangnya bulan Ramadan. Dulu ada guyonan gitu. Kalau orang biasanya tak begitu memperdulikan suara adzan, di bulan Ramadan itu hampir semua orang itu rindu suara adzan. Khususnya adzan maghrib, khususnya itu. Semua orang itu kalau adzan maghrib ditunggu katanya. Ya, biasanya dia tak peduli adzan. Nah, itu walaupun mungkin guyonan, tapi faktanya betul, orang lebih peduli adzan.
Tiba-tiba orang begitu bertambah kesolehannya di radio atau di mobil yang sering didengarnya ceramah-ceramah agama, suara murattal Quran atau nasyid-nasyid Islami, itu alamiah. Itu Ramadan membuat orang semacam itu. Bahkan orang yang mungkin semula tidak berhijab itu di bulan Ramadan berhijab gitu. Orang yang semula agak sedikit pemarah di bulan Ramadan lebih sabar. Nah itu kan Ramadan membawa berkah. Nah, tentang kemudian tanda-tandanya orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan tentu sama seperti orang haji mendapatkan mabrur. Ukuran kemabruran itu jangan diukur dari pada saat orang ibadah di Mekah. Orang umroh atau haji kalau saat di Mekah semua rajin. Tapi bagaimana sesudah dia kembali? Itu kenapa Imam Ibnu Hajar, beliau katakan mabrur itu ada dua. Mabrur pada saat dia ibadah di Mekah, di sana. Kedua, pada saat dia kembali. Justru yang sulit itu mempertahankan kemabruran. Sama dengan juga sulit mempertahankan keberkahan Ramadan sesudah Ramadan. Nah itu tanda-tanda mendapatkannya adalah justru sesudahnya. Nanti akan kita lihat apakah intensitas kita beribadah itu masih sama sesudah Ramadan lewat. Keakraban kita dengan Al-Quran, ya, kepedulian kita pada sesama masih sama. Disitulah ukuran keberkahan Ramadan. Nah ini adapun kiat-kiatnya, ya pastinya jika kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, kita harus bersungguh-sungguh meresapi makna Ramadan itu sendiri. Terus juga kita berusaha, kalau saat ini kita di rumah ya, kalau kita jadi kepala keluarga, kita harus bisa memberi contoh kepada keluarga kita. Ya, bagaimana keluarga kita sama kita ajak sholat berjamaah, bertadarus, termasuk melatih kepekaan kepada sesama. Nah itu harus diraih, kiat-kiat itu harus dari diri kita sendiri. Walaupun memang ada contoh ya, ada role model. Bagi orang yang menjadi contoh, uswah, dia harus memberi contoh. Bagi orang yang dia memang butuh contoh, dia harus mencari contoh, model gitu. Ya. Hari ini semua kepala keluarga pada saat pandemi dia harus menjadi contoh. Semua ayah, semua ibu, bahkan semua kakak harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Ya, atau ya kalau dia tokoh, ya siapapun dia harus jadi contoh. Baik dia tokoh agama, tokoh masyarakat. Misalnya dia harus jadi contoh kebaikan bagi orang di wilayahnya. Nah, sebab mereka ini penting. Masyarakat itu kan atau manusia itu kata Ibnu Khaldun punya kecenderungan meniru kebaikan atau keburukan dari tokohnya. Itu kan ada ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu agamanya tergantung pemimpinnya gitu. Terima kasih. Ya. Begini Gey. Di saat kondisi sedang wabah seperti ini, kalau tadi kemudian dikatakan semakin bertambahnya kebaikan, mungkin ada beberapa tokoh, katakan tokoh agama yang diantara tandanya itu kan sholatnya tambah rajin, berjamaahnya tambah rame. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah kemudian kita hidupkan masjid sehingga betul-betul terasa berkahnya Ramadan atau seperti apa itu? Masjid tetap menjadi pusat syiar. Dalam arti masjid tetap mengumandangkan azan. Tetap, ya. Tapi kemudian ada tambahan, hendaknya mereka sholat di rumah masing-masing. Itu. Kemudian masjid tetap mungkin dia menyetel kaset-kaset tadarus. Atau ada yang bertadarus tapi 1-2 saja, hanya memang petugas yang ada di masjid. Sehingga syiar Ramadan tidak hilang gitu ya. Tapi hindari kerumunan. Ada toleransi yang kita pahami, mungkin 1-2 orang, 3 orang petugas-petugas yang justru pada saat ini kita tahu misalnya di bulan Ramadan saatnya orang membayar zakat gitu kan, atau infak sedekah, yang tidak punya
jaringan untuk bisa langsung zakat lewat online. Karena ada orang yang memang tidak punya kemampuan seperti itu kan. Ada orang bisa zakat, infak, sedekah dia lewat online atau transfer gitu. Dia bisa cari, oh di mana sih sebenarnya nomor rekening Basnas DKI gitu kan, atau Basis DKI. Nah, tapi tidak semua masyarakat tahu. Nah, karena tidak tahu mungkin mereka yang paling mudah ke masjid atau musola. Nah mereka tetap di situ, nah, itu kan. Dan masjid tetap harus mendata pengurusnya siapa masyarakatnya yang sulit bekerja sama dengan ya RT RW. Nah itu tetap, jadi syiar itu tetap di masjid ya. Tapi masyarakat dalam kondisi wabah ini harus ibadah di rumah. Nah, masjid ketika mengumandangkan azan, ada suara tadarrus, ada suara tarhim, ada suara kajian walaupun ceramah itu rekaman ya, itu menjadi contoh sebenarnya sekaligus pengingat bahwa ayo Anda di bulan Ramadan tetap harus semangat ibadah walaupun tetap dilakukannya di rumah semacam itu. Itu pengingat betul. Berarti masjid juga tetap dijadikan simbol syiar ya. Ya. Tetapi tidak dalam rangka untuk mengumpulkan massa untuk saat ini. Tidak. Itu makanya dulu dalam hadis itu kan diceritakan pada saat terjadi hujan besar, ada muadzin itu mengumandangkan azan tapi ditambahi dengan kalimat sallu fi buyutikum, sallu fi diyarikum, sallu fi rihalikum. Itu hadis sahih. Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian tetap di rumah atau di tempat kalian. Itu padahal hujan besar. Agama ini tidak mau menyulitkan pemeluknya. Apalagi sekarang dalam kondisi wabah, relevan sekali ungkapan itu walaupun tidak harus dalam bahasa Arab ya, karena masyarakat mungkin tidak paham, tapi pengurus masjid nanti sesudah adzan yang normal menjelaskan dalam bahasa Indonesia, sholatlah tetap di rumah, silahkan sholat di rumah, hindari wabah, hindari keadaan yang berbahaya. Itu tapi dia tetap kan mengingatkan gitu, tetap mengingatkan. Berarti intinya tetap tidak mengurangi keberkahan Ramadan ya, tidak. Walaupun mereka tetap ibadah di rumah gitu kan, mereka kumpul dengan keluarga, mereka tidak sholat berjamaah di masjid, tidak mengurangi keberkahan Ramadan. Ya sama juga seperti misalnya kita lihat ya di televisi atau di apapun, ya lihatlah juga tayangan-tayangan yang membuat kita bertambah baik gitu. Sebab misalnya ada tayangan-tayangan di TV itu yang justru membuat kesucian Ramadan menjadi ternodai ya, dengan acara-acara yang lebih banyak bercanda, guyonan. Mungkin ambillah sisi-sisi yang manfaat. Itu juga sama bertambah keberkahan. Karena ilmu misalnya dari televisi atau apapun, selama dia menggugah kebaikan ya sebuah acara, ambillah gitu. Silahkan, tapi yang buruk jangan. Baik ya, terakhir ya, barangkali ini yang sering terjadi di masyarakat, kembali ke tema berkah itu, seolah-olah di masyarakat itu yang namanya berkah itu identik dengan materi. Apa seperti itu sih? Lah ini menarik ya, selama ini betul, orang itu selalu menganggap berkah itu material ya. Ya, misalnya ada ungkapan, oh Ramadan bulan berkah itu. Bahkan ada orang non muslim zaman dulu, dia pedagang kelontong, mengakui betul Pak berkah, sirup saya laku katanya, biskuit saya laku, pendapatan saya laku. Ya mungkin barangkali ini pemahaman umum masyarakat saja, karena kita juga tahu kan kalau ada acara kenduri, selamatan, kita pulang itu dibawain berkat. Berkat itu ya diambil dari kata berkah. Ya mungkin karena itu kemudian menganggap berkah. Tidak juga salah bahwa salah satu di antara keberkahan itu adalah kesehatan. Kemudian bertambahnya rezeki itu bagian daripada keberkahan. Tapi ada nilai keberkahan yang lebih tinggi dari itu. Nilai keberkahan yang paling tinggi itu kan sesungguhnya ketika apapun sesuatu itu, baik itu jabatan, baik itu harta, termasuk kesehatan, harta, jabatan, kesehatan, uang, termasuk ilmu, jika itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, bertambah takwa, itulah makna berkah sebenarnya. Poinnya itu. Terima kasih Kiai. Ya,
Mitra, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan checkpointnya. Ternyata pada intinya berkah itu adalah ketika segala apapun yang ada di dalam hidup kita semakin menjadikan kita tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan menjadi nutrisi rohani untuk menjadikan kita sampai kepada visi Ramadan la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.